Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafiz Irsyad Viva Tama NIM C140 120 108 dari kelompok 5 paralel 2, dan di video ini saya akan memberikan tutorial ya bagaimana caranya menentukan cut and fill dari satu lahan menggunakan bantuan server. Dan di sini kita juga bisa melihat berapa banyak sih volume yang harus di-cut, berapa banyak volume yang harus di-fill. Kayak gitu. Caranya ya langsung aja kita buka server, dan di sini saya udah buka. Kita pencet new worksheet dulu ya, supaya kita bisa mengolah data yang telah kita dapatkan dengan cara grid data, dan kita pilih ya data yang ingin kita pakai gitu, yang pengen kita olah. Misalkan di sini saya menggunakan data ini nih, lahan lebar 1 gitu. Spacingnya di sini saya ubah jadi 10 dua-duanya supaya ya lebih lebar aja gitu spacingnya. Oke. Ini replace aja nggak apa-apa. Terus kalau misalnya udah created kita okein aja. Ini report bisa kita tutup dan nggak usah di save. Terus kita bisa buka new plot dengan cara file new plot atau Ctrl N, dan kalau udah terbuat kanvasnya seperti ini ya kita bikin petanya dong, apalagi gitu kan, dengan cara map new contour map, dan kita pilih data yang telah kita buat tadi, misalkan ya di sini adalah label 1 gitu. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa beri warna dan juga skala warna dulu nih, caranya dengan uh, menyalakan checklist di fill contours dan color scale-nya. Fill colors-nya kita bisa ubah jadi red and blue atau blue red one, ya sama aja lah intinya. Kenapa sih pakai warna ini? Nanti ya seiring berjalannya video saya akan jelaskan gitu ya. Mungkin di hasil akhirnya juga saya akan beritahu gitu kenapa pakai warna ini itu dibandingkan yang lain. Oke, terus kalau udah kita bisa klik kanan atau ya di map, add, sama aja ya. Yang penting kita udah select petanya dulu, terus kita pilih ini nih, profile. Dan kalau kursornya udah berbentuk tanda plus seperti ini, kita buat garis diagonal dengan cara memilih atau mengklik ujung kiri atas peta uh, ke arah ujung kanan bawah peta. Ini kalau udah di sini kita bisa klik 2 kali, tek tek. Dan kalau udah muncul server warning kayak gini, kita klik yes aja. Dan akan muncul profile dari si lahan kita nih, kayak gini. Ya ini apa sih maksudnya profile ini apa? Ya ini ngasih tahu elevasi dari si lahan yang telah kita koleksi datanya seperti ini gitu, bentuknya kayak gini. Ini bisa kita ganti lah judulnya biar gak bingung nih apa nih maksudnya profile. Kita ganti ya dengan nama elevasi lahan lebar gitu misalnya. Nah, kalau udah kita beralih ke langkah selanjutnya dengan cara um, kita klik kanan. Oh iya, sebelumnya ini bisa kita hide dulu nih garisnya dengan cara di Object Manager kita pilih Base Profile, terus ada tanda plus di sini, kita klik polyline-nya, kita matiin tanda checklistnya. Nah, terus kita pilih contour lahan lebarnya, klik kanan, add 3D surface layer, supaya kita bisa buat uh, bentuk 3 dimensinya gitu, dengan data yang sama juga lahan lebar 1 di sini. Ini warnanya kita samain jadi blue red 1 juga. Terus kalau udah, di sini adalah bagian yang membuat lebih jelas gitu, mana sih yang harus di-cut, mana yang harus di-fill ya. Dengan cara kita select petanya dulu, dan di fill colorsnya kita pilih custom color map. Nah, gitu. Terus kita add warna aja di sini. Buat apa? Emang mau ditambahin gradasinya? Enggak. Ini kita mau misahin mana yang warna biru, mana yang warna merah. Jadi kayaknya bener warna biru dan warna merah aja gitu. Gak ada warna-warna lain di antara dua warna tersebut. Terus gimana cara memisahkannya? Dengan kita mengisi value di sini. Lah, value-nya apa nih? Maksudnya diisi value apa? Value-nya ini adalah elevasi mana yang akan membatasi gitu, yang kita akan menjadikan sebagai garis kontur supaya jelas mana sih tanah yang harus di-cut dan mana yang harus di-fill, mana yang harus di-clear, mana yang harus ditimbun gitu. Dan di sini sebelum aku isi value-nya, aku mau kasih tahu bahwa value yang aku dapatkan yang paling mendekati 0 itu adalah ini, minus 1553.697.208 gitu. Ini kita bisa taruh sini aja buat jadiin ya patokan lah, reminder gitu. Ini bisa di copy dulu juga biar ntar di value-nya enak, tinggal paste. Ya udah, kita lakuin hal yang sama. Kita seleksi petanya dulu, kita tambahin warna di sini, value-nya kita kopas aja nih. Nah, kayak gini, ini jelas kan jadi warna biru doang. Di bagian merah kita juga lakukan hal yang sama. Nah, bisa dilihat nih di color map-nya nggak ada gradasi lagi, cuma ada warna biru dan warna merah. Jadi kebagi jelas lah gitu.
mana yang harus di-cut, mana yang harus di-fill. Lahan 3 dimensi juga sama, kita lakukan hal yang serupa. Nah, oke. Nah, di sini udah kelihatan jelas lah kontras gitu, mana sih yang harus di-cut, mana yang harus di-fill, dengan yang di-cut itu yang warna merah dan yang di-fill ini yang warna biru gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja sih ya warnanya tuh yang lain, gak harus biru merah, bisa aja kuning ungu gitu ya, suka-suka kalian lah. Yang penting itu kontras dan kita bisa tahu gitu mana yang harus di-cut, mana yang harus di-fill, seperti itu. Terus karena ini 3 dimensi juga, kita bisa ubahlah point of view-nya dengan menggunakan trackball tool. Tapi sebelumnya kita beri base dulu dengan cara menyentang kotak show base ini. Nah, fill properties-nya ini bisa kita ganti jadi ya misalkan warna coklat pada nih, brown. Nah, brown. Nah, dan ini view-nya kita sesuaikan dengan profile yang kita buat supaya ya jelas aja lah. Nah, gitu. Oke, ini kita bisa atur sedemikian rupa supaya muat di kanvasnya, di plotnya. Nah, udah kayak gini, kita bisa ya aturlah posisinya. Gitu. Oh ya, aku di sini juga mau kasih tahu gimana sih caranya menentukan volumenya gitu. Berapa banyak tanah yang harus di-cut, berapa banyak tanah yang harus di-fill. Caranya dengan kita membuka grid, terus ini ada volume, kita buka juga nih data lahan lebar itu tadi gitu. Nah, di sini lower surface-nya kita ganti. Z-nya kan udah aku dapetin ya segini, min 1553,697208. Kita kopas di sini juga dan scale faktornya kita ubah jadi 0,01. Nah, di sini kan ada reportnya nih, volume computation, hasil dihitung lah sama si servernya, volume-volumenya itu berapa, dan kita lihat nih cut and fill volume di sini. Jadi volume cut-nya itu kan sekian, ya bisa dilihat sendiri negatif volumenya, fill-nya nih sekian, sehingga didapatkan net volume hasil dari cut dikurangi fill 0,001357 sekian gitu lah. Intinya dengan nilai cut minus fill mendekati 0 itu semakin lebih baik lah, berarti rasio dari tanah yang di-cut dan tanah yang di-fill itu mendekati 1 atau bahkan ya 1 gitu. Ya, intinya supaya gak ada tanah yang mubazir, supaya gak ada tanah yang kurang gitu ketika di-fill. Jadi ya kalau bisa dibikin pas-pasan aja gitu. Ini kita nggak usah save juga nggak apa-apa. Ya ini kita bisa kasih judul dulu ya. Sini misalkan ya cut and fill lahan lebar P2 gitu. Kita juga kasih nama di sini, nama saya Irsyad Vivatama, 140 1088, kelompok 5, paralel 2. Oke. Ini bisa kita atur besarnya. Dan ini kalau udah bisa kita ekspor. Ya, misalkan di sini namanya mau nama saya gitu ya, habis Irsyad Vivatama C140088 kelima P2 cut and fill. Nah, misalkan kayak gitu. Terus kita save aja. Dan ini kita okein. Ya, kurang lebih itu aja sih tutorial cut and fill menggunakan software server. Semoga mudah dicerna, mudah diaplikasikan juga buat kalian-kalian yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.